Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu, mugia sakur dumadi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Buddhis, Buddha. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat berkumpul di suasana pandemi COVID-19 di bangsa Indonesia ini. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang terhormat Bu Eni Nurhayati selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia kampus TKIP PGRI Sidoarjo. Yang kedua, yang terhormat rekan-rekan kita yang berbahagia. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan pandemi COVID-19 dalam suasana kehangatan keberagaman agama itu sendiri. Pandemi COVID-19 di Indonesia ini telah merebak pada tahun 2020 yang lalu, dimulai dari bulan Maret sampai detik ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Tapi kita berharap niscaya Tuhan dapat menemukan obat sebagai jalan keluar mengatasi virus pandemi COVID-19. Amin, amin, amin. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang multikulturalisme, karena kita terdiri dari suku, ras, etnik, agama, serta kebudayaan yang berbeda-beda. Dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Terdiri berbagai puluhan ribu pulau yang sangat berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan mutu negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia ada bermacam-macam agama yang sebagai penganut agama itu sendiri di bangsa Indonesia ada Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, agama Hindu, Buddha, Konghucu. Inilah agama-agama besar yang ada di bangsa Indonesia. Tapi itu masih dalam tahap 5 agama yang sudah diakui oleh bangsa. Tapi banyak sekali agama-agama kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Ini yang menjadikan ciri nilai estetika itu sendiri, nilai keberagaman bagi kekayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Tetapi di dalam kita berbangga-bangga sebagai negara besar, berbagai elemen masyarakat yang kompleks, kita di sini dihadapkan berbagai masalah. Di antaranya adalah intoleransi terhadap suatu sahabat-sahabat kita, saudara-saudari kita yang sebagai minoritas. Ada agama Muslim yang sebagai mayoritas, katakan mayoritas di bangsa kita. Ada yang minoritas
banyak sekali berbagai agama yang minoritas di wilayah Indonesia. Kita sebagai muslim ataupun agama Islam, ujung tombak nilai toleransi terhadap semua agama yang minoritas. Jangan sampai kita sebagai mayoritas, sebagai mentang-mentang, kita agama yang besar, tetapi kita intoleransi terhadap sahabat-sahabat, eee, saudara-saudara kita yang berbeda agama. Kita contohkan sebagai berikut, kemarin bulan Desember tahun 2020, dalam suasana Natal, damainya Natal dan menyambut tahun baru bagi sahabat-sahabat kita, bagi saudara-saudara kita, umat Kristiani, di kampus TKIP PGRI Sidoarjo, khususnya di UKMK ataupun unit kecil mahasiswa Kristiani, mengundang seluruh perwakilan prodi, baik prodi pendidikan sejarah, prodi pendidikan PGSD, prodi pendidikan matematika, dan prodi pendidikan bahasa Inggris, dan seluruh sivitas akademika diundang turut serta menghadiri perayaan Natal. Kita ketahui sendiri bahwasannya sebagai tamu undangan kita menghormati rekan-rekan kita atau sahabat-sahabat kita yang berbeda agama dengan kita. Tapi kita tidak melihat dalam hal itu, kita melihat keberagaman ataupun pluralisme agama itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia tidak boleh dipaksa dalam memilih suatu agama. Adanya hal tersebut menimbulkan pro dan kontra terhadap pluralisme di Indonesia, khususnya di bidang agama. Bila dicermati, perbedaan ini nampaknya berkaitan dengan kesalahpahaman pemaknaan pluralisme agama budaya. Bagi yang pro pluralitas agama, keberagaman agama ini dianggap sebagai hal yang positif. Karena kita sendiri, kita kembali lagi ke semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, tidak bisa kita hilangkan ataupun tidak bisa kita kesampingkan sahabat-sahabat kita yang minoritas. Hal ini disebabkan karena keberagaman di Indonesia ini bisa menjadikan Indonesia sebagai contoh yang baik bagaimana kehidupan kerukunan antar agama. Keberagaman ini memang harus dipertahankan dan setiap umat agama harus bisa menghormati umat agama lain. Jadi kelompok pro harus dipertahankan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah dalam pemerintahan haruslah menguntungkan semua umat beragama. Tidak hanya menguntungkan satu umat beragama saja. Sebaliknya, bagi yang kontra terhadap pluralitas dianggap bisa mengancam
kemurnian ajaran suatu agama itu sendiri. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya setiap agama memiliki ajaran masing-masing yang berbeda dari agama lain. Kekhawatiran kelompok yang kontra pluralisme ini adalah nantinya ajaran setiap agama akan saling campur baur dengan ajaran agama lain. Selain itu, jika dilihat dari praktek di lapangan, jelas bahwa pengaplikasian intoleransi masih belum, eee, saya ulangi lagi, dalam pengaplikasian toleransi masih belum dapat dirasakan dengan baik. Dalam hal membangun kerukunan hidup, khususnya dalam masyarakat yang pluralis, terutama dari aspek agama, mengenai dimensi-dimensi eksklusivis dan inklusivis dalam agama bisa saling mengenal dimensi-dimensi eksklusivitas agama dari agama yang dianutnya. Kita ketahui sahabat-sahabat kita, eee, berbagai tahun yang lalu kita di daerah Indonesia bagian timur dan daerah Sulawesi, kita dihadapkan, dengan bencana banjir. Sahabat-sahabat yang mayoritas harusnya melindungi sahabat-sahabat kita yang minoritas. Kita di situ bergotong royong untuk membantu meringankan beban-beban, sahabat-sahabat kita ataupun saudara-saudara kita yang telah mengalami musibah banjir tersebut. Sebaliknya juga demikian, saudara-saudara kita di Aceh, khususnya ada tsunami besar di tahun 2004, telah terjadi tsunami besar. Saudara-saudara dan rekan-rekan kita dari wilayah Indonesia Timur khususnya bergotong royong ataupun, membantu sahabat-sahabat kita yang telah terkena musibah itu sendiri. Ini tidak lepas dari adanya suatu budaya ataupun suatu, eksistensi bangsa Indonesia itu sendiri yang dikenal dengan kegotong royongan. Kita di situ tidak memandang suatu agama, karena di situ kita memandang bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Karena jika hal kita memandang suatu golongan, maka akan terjadi perpecahan di antara, eee, masyarakat bangsa Indonesia itu. Kita ketahui sendiri bangsa-bangsa lain sangat hormat, sangat segan terhadap bangsa Indonesia. Bagaimana kita mengelola sedemikian rupa baiknya dalam hal pluralitas, eee, agama dan kebudayaan itu sendiri. Di negara-negara lain, meskipun terhadap suatu mayoritas, tapi di dalam negara itu sendiri tidak adanya suatu saling, sinergi, saling bahkan saling, eee, melakukan perpecahan. Di antaranya negara-negara Timur Tengah, mayoritas agama Muslim, tapi di situ tidak adanya saling, perpecahan, tidak membawa kedamaian di negara itu sendiri. Kita ketahui sendiri di negara, lain yang notabene, mayoritas, eee, Kristiani juga demikian. Jadi kita di situ tidak, eee, membawa suatu agama, tapi kita membawa identitas bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dilihat dari sejarah, kita ketahui sendiri seandainya
founding father kita dulu membuat suatu perumusan dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sila pertama, maka kita ketahui sendiri, kita di sini tidak menjadi bangsa Indonesia lagi. Karena di situ sila pertama adanya 7 kata yang menyebutkan bahwasanya garis garis besarnya adalah, ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bagi para pemeluk-pemeluknya. Hal ini mengakibatkan, eee, perpecahan ataupun perdebatan seandainya ini disahkan di zaman dulu. Akhirnya setelah perdebatan itu, selesai, di-clear-kan oleh, tokoh nasional, yaitu kita ketahui sendiri Bapak Kiai Haji Wahid Hasyim, putra sang mendiang Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau sekaligus menjadi, pada waktu itu sebagai Menteri Agama, merevisi 7 kata dasar itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena alasan Kiai Haji Wahid Hasyim itu sendiri mengubah 7 kata dasar itu menjadi ketuhanan Maha Esa, adanya, eee, perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidak hanya dari golongan, suatu golongan itu sendiri, tetapi kita di sini bersatu dari seluruh elemen agama untuk memperjuangkan bangsa Indonesia dari penjajahan. Dan saya harap, eee, ke depannya toleransi seluruh umat beragama di bidang kegotong royongan saling terjaga dan, bangsa Indonesia di kemudian hari. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Weteklung kita semua. Waalaikumsalam.